Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bahasa program dengan menggunakan program Pascal. Namun sebelum kita mempraktekkan bahasa program Pascal ini, perlu kita pahami kembali bahwasanya program Pascal ini merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau yang dikenal dengan high level language yang sangat terstruktur dan sistematis. Makanya kalau kita lihat bahwa program yang biasanya dipakai dengan bahasa program yang tingkat tinggi itu ada basic, ada C+, dan ada Pascal. Namun pada mata kuliah algoritma pemrograman komputer ini kita akan menggunakan bahasa Pascal. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian tingkat tinggi dari masing-masing kita. Kita harus pandai analisis dengan mempelajari sumber yang ada. Kita akan mencoba membuat sebuah bahasa program yang sangat sederhana tadi dengan menggunakan Pascal. Langkah yang harus kita lakukan, tentu kita pastikan dulu apakah program Pascal yang ada pada laptop kita itu sudah terinstall secara sempurna. Karena kalau seandainya tidak terinstall dengan sempurna, itu kemungkinan nanti walaupun bahasanya sudah betul kita buat, itu tidak bisa dieksekusi, apalagi dijalankan. Bahkan ada program yang bisa dikompil, terkadang tidak bisa dijalankan. Setelah terinstall, barulah kita akan membuka aplikasi Pascal. Kita buka aplikasi Pascal, sehingga akan menampilkan layar seperti yang saudara lihat. Di bagian atas dan bawah menu yang memiliki fungsi dari masing-masing menu tersebut, itu silahkan saudara lihat kembali modul atau hingga di dalam mengerjakan praktek tidak merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Lembar baru, sehingga ada beberapa submenu yang bisa saudara pilih di lembar kerja. Pertama, yaitu kita harus membuka kita enter, sehingga bentuk tampilan Pascal yang akan kita program. Yang harus kita ingat bahwa yang kedua itu ada bagian deklarasi, kemudian yang ketiga adalah bagian pernyataan. Untuk beberapa itu tidak wajib. Nanti kita akan coba mempraktikkan ditampilkan ketika judul program tidak dibuat, dan apa pula hasil yang ditampilkan ketika judul program itu dibuat. Karena ketika judul program itu tidak dibuat, maka sebenarnya apa hasil yang ditampilkan setelah kita eksekusi atau kita jalankan, itu hasilnya tanpa menggunakan judul program. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah judul program coba-coba. Program. Ini merupakan keyword sebuah judul, yaitu program. Lalu tuliskan judulnya. Kalau Bapak membuat di sini adalah program coba-coba. Lalu diakhiri dengan titik koma. Setelah judul program, itu ada bagian deklarasi.
Deklarasi itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Karena di sini kita akan membuat sebuah bahasa yang sangat sederhana sekali. Maka kita tidak perlu membuat bagian deklarasi itu terlebih dahulu. Terdiri dari begin, dimulai dari begin, kita mulai begin. Setelah akan kita tampilkan di program coba-coba. Kita menggunakan bahasa istilah keyword namanya di bahasa program. Untuk menulis yaitu dengan menggunakan red. Ada red, kemudian ada red line. Jika kita atau kita belajar secara sendiri-sendiri atau otodidak, ketika red kita tulis, kira-kira apa hasil setelah dieksekusi? Kira-kira apa hasil yang akan kita membuat red terlebih dahulu? Apa membuat red line? Sini red. Selamat datang di program Pascal. Kutip 1, kemudian kita kasih tutup kurung, lalu kita enter, tutup titik. Untuk mencek apakah bahasa program yang kita gunakan ini sudah benar, kita akan mengcompile dia terlebih di bagian atas ada, atau di keyboard kita juga bisa menggunakan. Nah, di sini terjadi error. Kita itu akan diarahkan kepada bagian baris mana yang salah. Ternyata yang salah itu ada di bagian judul program. Kira-kira apanya yang salah? Kita harus membuat sebuah judul program itu. Untuk membuat sebuah judul, bahwa judul itu boleh dibuat huruf kecil dan boleh dibuat satu-satu. Yang kedua, di dalam pembuatan judul itu tidak boleh ada spasi, tetapi boleh menggunakan kombinasi atau menggunakan tanda garis bawah. Apakah ini sudah memenuhi atau belum? Arah ke Corel baru atau Alt F9 di compile. Ternyata dia berhasil di compile. Dia berhasil di compile, apakah ini benar-benar bisa dijalankan atau tidak? Itu kita tes dengan Ctrl F9. Ternyata dia hanya berkedip. Tidak ada hasil. Mengcompile, kemudian tidak bisa menampilkan apa yang sudah kita buat. Berarti ada harus dituliskan itu bisa ditampilkan di layar, yaitu dengan menggunakan bahasa kita F9 atau compile, dia berhasil, kemudian baru Ctrl F dan langsung ke run. Nah, seperti inilah bahasa yang dimunculkan tadi. Kalinya kita sudah mencoba tadi beruntung berapa sama data di program Pascal, sehingga nyata yang program tadi itu sebenarnya cuma tidak perintah untuk menampilkan dengan menggunakan kata kunci read line. Tetap kami datang di program Pascal sebanyak ini. Yang kita minta itu hanya satu kalimat saja, selamat datang. Jadi untuk menampilkan itu, kita harus selamat datang di program Pascal hanya ditampilkan satu kali. Itu dengan selamat datang di program Pascal hanya satu kali. Di sini kita menggunakan uses crt. Perintah ini ya. Kemudian di bagian baris clear screen CLR
PCR. Nah, jadi apapun program yang akan kita buat nanti, usahakan menggunakan kata kunci ini, uses CRT, kemudian di bawahnya apa yang perintahkan itu saja, tidak berulang-ulang. Kita tes lagi dengan F9, dia berhasil, lalu kita dalam kontrol F9A. Jadi selamat datang di programnya itu satu kali saja. Tetapi kursor itu munculnya di baris kedua, muncul tadi masih muncul di baris pertama, karena yang itu dengan menggunakan kata kunci right. Sedangkan kalau seandainya kita menginginkan bahwa dapat itu, kita ganti keywordnya menjadi right len. Compile lagi 9, berhasil. Kemudian kursor berada pada baris pertama. Sekarang kursor itu berada pada A. Program yang sangat sederhana. Jadi yang pertama itu ada judul, kemudian ada bagian yang berbeda, dibatasi oleh begin, kemudian end. Itu bagian pernyataan kita. Kalau bagian deklarasi kita pelajari pada materi selanjutnya. Dan yang kita contohkan ini bisa kita pahami. Kapan perlu kita coba lagi, ulang lagi di laptop kita masing-masing. Ubah. Kemudian ada read, kemudian ada read len. Kalau seandainya len yang datang, kalau seandainya read saja, apa yang akan terjadi itu tergantung pada usaha. Nah, setelah itu, kalau kita ingin menyimpan bahasa program yang sudah kita buat, silakan diklik file, sini contoh. Oke, contoh. Oke, siap. Ya, sudah terima kasih. Kemudian kita kepahami yang ada pada modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.